Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua masih tetap semangat ya untuk melaksanakan proses pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring seperti saat ini ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas berkaitan dengan pengertian sejarah, apa itu sejarah, kemudian juga konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah ya, karena sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari tiga unsur itu ya. Ada manusia pelakunya, kemudian ruang itu tempatnya, waktu itu merupakan kapan kejadian itu terjadi. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang cara berpikir diakronis ya. Cara berpikir diakronis itu cara berpikir yang berurutan ya. Cara berpikir yang kronologis berurutan ya. Kemudian cara berpikir sinkronis ya. Cara berpikir sinkronis itu berarti detail dalam setiap urutan itu, peristiwa, detail-detail peristiwanya seperti apa ya. Itu merupakan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas materi selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang gerak sejarah. Sejarah itu juga bergerak loh ya. Dari zaman dulu sampai sekarang itu kan tentunya ada pola dan juga ada gerak sejarah. Nah, berkaitan dengan gerak sejarah itu ada beberapa pandangan ya. Yang pertama itu dikenal dengan istilah hukum fatum, yang kedua itu pandangan dari filsafat Ibnu Khaldun, kemudian yang ketiga itu pandangan dari filsafat kaum Renaissance ya. Nanti apa itu Renaissance nanti kita bahas di materi kelas 11 nanti ya. Kemudian pandangan gerak sejarah dari kelompok materialis. Kita bahas satu persatu ya. Berdasarkan hukum fatum ya, menurut hukum fatum itu yang menggerakkan sejarah itu adalah alam ya. Jadi alam yang menentukan gerak sejarah. Nah, manusia itu mengikuti hukum alam. Artinya manusia itu tidak memiliki kehendak untuk menjadikan dirinya sesuatu gitu. Ya kalau memang sudah takdirnya seperti itu ya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu untuk pandangan dari hukum fatum ya. Kemudian pandangan dari filsafat kelompok orang-orang Renaissance dari Eropa dan juga pandangan Ibnu Khaldun, ini merupakan tokoh filsafat muslim dari Timur Tengah ya, bahwa yang menentukan gerak sejarah itu adalah manusia. Manusia adalah yang menentukan gerak sejarah. Artinya manusia itu memiliki kehendak, dia mau menjadi seperti apa nantinya itu tergantung dari manusianya itu sendiri ya. Ibaratnya manusia itu memiliki keinginan, memiliki cita-cita. Kalau dia ingin mencapai cita-cita itu, apa yang harus dilakukan ya. Artinya tidak serta merta ini pokoknya pasrah sama takdir, itu tidak seperti itu ya. Itu menurut pandangan Renaissance dan pandangan Ibnu Khaldun. Kemudian nah, pola geraknya seperti apa ini ya. Pola geraknya seperti ini ya. Nah, menurut hukum fatum, karena yang menentukan gerak sejarah itu adalah alam ya, jadi hukum alam, maka geraknya adalah melingkar, berputar, roda terus berputar kan gitu kan ya. Artinya manusia itu kadang ada di bawah, kadang ada di atas ya, kadang sukses, kadang bangkrut gitu, tapi stagnan di tempat itu. Nah, itu ciri dari hukum fatum, artinya dia melingkar dalam dirinya sendiri. Nah, sedangkan pandangan Renaissance itu berbeda. Gerak sejarahnya itu linier, lurus ke depan. Nah, nanti di depan itu ada apa, mencapai apa, itu tergantung dari manusianya. Nah, ada juga yang memberikan pandangan geraknya spiral, melingkar tapi spiral. Melingkar tapi tidak stagnan di tempat itu. Manusia itu selalu bergerak ya, kadang berada di atas, kadang berada di bawah, tapi tidak stagnan ya, selalu bergerak. Itulah yang membedakan antara hukum fatum dengan pandangan Renaissance dan pandangan Ibnu Khaldun.
Nah, sedangkan pandangan materialisme historis ya, pandangan materialisme historis itu hampir sama dengan pandangan Renaissance dari Ibnu Khaldun. Materialisme historis ini lebih kepada materi ya, artinya sesuatu yang tampak ya, sesuatu yang berwujud, itulah yang menentukan gerak gerak manusia ya, gerak sejarah. Nah, apa-apa saja yang ada wujudnya itu ya manusia, kemudian hal-hal yang mengelilingi manusia itulah yang menentukan gerak sejarah. Kemudian kita lanjutkan pola gerak sejarah ya, ini ya ada 3 tadi ya, melingkar, lurus, linier, dan juga spiral. Ini gerak sejarah tanpa tujuan dan selalu berulang, itu yang disebut dengan gerak sejarah melingkar menurut hukum Fathum. Sedangkan yang gerak sejarah linier ya, lurus, gerak sejarah yang menuju kemajuan dan kesempurnaan dari manusia yang tidak bisa apa-apa, kemudian semakin berkembang dan seterusnya. Kemudian ada juga yang geraknya itu spiral ya. Pola gerak sejarah yang terus berulang seperti perputaran namun tidak mengelilingi dirinya sendiri ke arah semula, melainkan ke arah lain yang berpola sama ya. Ibaratnya yang spiral ini gabungan dari gerak melingkar dengan linier ya. Lurus ya. Dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa dan seterusnya, semakin bisa. Nah, tapi dalam pola perjalanan lurusnya itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak spiral ya. Artinya manusia itu tidak stagnan ya. Misalkan seperti kita ya kan, dari usia kecil kemudian menuju SD, menuju SMP, SMA dan seterusnya sampai dewasa, itu kan lurus ya. Artinya menuju suatu titik. Tapi dalam perjalanan menuju titik tertentu itu kadang kita berada di atas, kadang berada di bawah gitu. Kadang kita misalkan kalau kita analogikan dengan usia SMA ataupun SMP gitu ya, atau sekolah lah ya, kadang kita nilai kita bagus, kadang nilai kita jelek. Nah, apa yang berpengaruh? Yang mempengaruhi adalah materi-materi ataupun sesuatu yang berada di sekitar kita, termasuk pola kita, mungkin pola belajar kita ya, kemudian support dari orang tua yang membuat kita mungkin pada saat itu semangat belajar dan nilainya bagus, kemudian pada suatu waktu kita kurang semangat dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pola gerak spiral ya, ataupun yang pendapat kaum materialis tadi. Kemudian manusia dalam konsep ruang dan waktu ya dalam sejarah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa manusia itu merupakan pelaku daripada sejarah, ruang itu merupakan tempatnya, dan waktu itu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Nah, konsep manusia dan ruang dan waktu itu selalu berkaitan. Ambil contoh ini ya. Ini adalah naskah proklamasi ya. Ruangnya di mana? Yaitu Jakarta. Manusianya siapa? Manusianya adalah Soekarno dan Hatta. Waktunya kapan? 17 Agustus 45. Nah, setiap peristiwa sejarah tidak bisa dipisahkan dari 3 konsep ya, manusia dan ruang dan juga waktu ini. Nah, konsep waktu dalam sejarah ya, konsep waktu dalam sejarah itu memiliki 4 ciri. Yang pertama perkembangan, yang kedua itu kesinambungan, yang ketiga itu pengulangan, yang keempat itu perubahan. Nah, perkembangan merupakan sesuatu perubahan ya, sesuai dengan kondisi sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan perkembangan ya. Kalau katakanlah kita analogikan dengan diri kita sendiri ya, yang awalnya kita tingginya 1 meter, kemudian bertambah 1,5 meter dan seterusnya, itu merupakan perkembangan ya. Perkembangan kemudian itu dari segi fisik. Kalau dari segi pengetahuan, mungkin yang sebelumnya kita nggak bisa hitung-hitungan kemudian menjadi bisa, yang sebelumnya kita itu nggak bisa baca, tidak bisa membaca kemudian menjadi bisa, itulah yang disebut dengan perkembangan. Kemudian selanjutnya kesinambungan ya. Kesinambungan itu pewarisan kondisi yang dianggap baik oleh masyarakat atau kontinuitas. Sesuatu pola yang dianggap baik itu berkesinambungan, selalu terjadi terus-menerus. Kemudian pengulangan. Pengulangan itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi dapat berulang. Maksudnya sejarah itu juga bisa berulang.
Tapi konsep perulangannya itu hanya pada alur ceritanya saja ya, yang artinya tidak berulang secara apa istilahnya ya, secara 100% berulang, tidak ya. Karena yang namanya ruangnya, tempatnya, waktunya itu pasti akan berbeda meskipun kejadiannya mirip. Ya, itu yang dimaksud dengan berulang ya. Sejarah adalah ilmu yang unik karena hanya terjadi sekali ya. Unik sekali terjadi. Untuk itu pengulangan di sini dimaksudkan untuk pengulangan fenomena peristiwanya dengan tokoh, waktu dan tempat yang berbeda. Jadi kejadiannya hampir mirip, misalkan terjadi kecelakaan, kemudian di tempat karena licin terjadi kecelakaan, intinya seperti itu ya. Kemudian di tempat yang lain ya, di waktu yang lain licin terjadi kecelakaan, itu kan hampir mirip ya, pengulangan. Tapi tempatnya, waktunya, orangnya itu pasti berbeda. Ya, contoh kemerdekaan India, kemudian kemerdekaan Indonesia, ada kemerdekaan India, itu kan berulang. Tapi tempatnya, waktunya kan berbeda. Kalau kalian belajar sejarah, pernah belajar sejarah terkait dengan apa namanya, raja-raja di Jawa gitu kan, terjadi pemberontakan, kemudian muncul kerajaan, berkembang, kemudian runtuh, muncul kerajaan lagi, berkembang, runtuh. Nah itu kan selalu berulang-ulang. Tapi apakah nama kerajaannya, tempatnya, ruangnya sama? Ya beda tentunya. Itu yang dimaksud dengan berulang. Kemudian yang keempat adalah perubahan, membentuk praktek baru yang berbeda dari sebelumnya. Ya, berdasarkan sifatnya ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan yang tidak direncanakan. Itu yang dimaksud dengan konsep perubahan ya. Kemudian konsep kausalitas dalam sejarah ya. Konsep sebab akibat dalam sejarah. Karena setiap kejadian itu pasti memiliki sebab ya, sebab terjadinya, kemudian memiliki akibat terjadinya. Artinya setiap pola gerak sejarah, ataupun kita ambil contoh kehidupan kita ya, setiap kehidupan kita itu selalu berpola dengan ragam sebab akibat ini. Apa yang kita alami saat ini ya merupakan akibat dari sesuatu yang telah kita perbuat sebelumnya ya, misalkan waduh kok sekarang nilai saya jelek gitu kan misalkan. Nah itu merupakan akibat dari sebelumnya, mungkin karena kita kurang maksimal dalam belajarnya, mungkin ada hal-hal yang lain pada saat ulangan, mungkin kita kurang fokus, mungkin jadi selalu seperti itu. Nah sekarang tergantung dari kita ya kan, artinya kita senantiasa belajar daripada sejarah, harus mengerti yang namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Oleh karena itu karena kita memahami sebab akibat itu, makanya kita harus hati-hati dalam bertindak gitu kan, karena tindakan kita saat ini akan berpengaruh terhadap diri kita suatu saat nanti ya. Misalkan kita sekarang malas-malasan ya jangan disalahkan kalau nanti kita kurang sukses pada akhirnya. Itulah yang disebut dengan hukum sebab akibat. Nah diagramnya kira-kira seperti ini ya, ada sebab kemudian muncul akibat. Dari akibat itu merupakan penyebab dari keadaan setelahnya, kemudian berakibat lagi ya, akibat ini merupakan penyebab dari keadaan setelahnya lagi, dan seterusnya terus seperti itu. Itulah yang disebut dengan sejarah, hukum kausalitas dalam sejarah. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajarnya dan jaga kesehatan.